Malam itu, langit desa Kampung Durian Runtuh tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, dan angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang tidak biasa, bau anyir yang samar. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, terdengar jeritan nyaring seorang wanita. Kak Ros berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah tegang, sementara Opah sibuk merapal doa, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Di dalam kamar, seorang bidan tua berjuang membantu kelahiran sepasang bayi kembar yang telah lama dinantikan. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa sesuatu yang tak kasat mata juga sedang menanti kehadiran mereka. Saat tangisan bayi pertama menggema di udara, seekor burung hantu besar bertengger di atas atap rumah dan mengeluarkan suara serak yang menggema ke seluruh desa. Penduduk desa yang masih terjaga saling berbisik, membicarakan pertanda buruk yang mereka yakini datang bersama kelahiran bayi kembar. Tak lama, tangisan bayi kedua menyusul, dan tepat pada saat itu, lampu di rumah tiba-tiba berkelip beberapa kali sebelum padam sepenuhnya. Gelap melingkupi rumah itu, dan udara menjadi dingin seperti embun subuh. Makuda, seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun desa, berdiri tak jauh dari rumah itu, mengamati dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar pelan, merapal sesuatu yang hanya dirinya sendiri yang mengerti. Ketika lampu kembali menyala, bidan tua itu keluar dari kamar dengan wajah sedikit pucat, namun tersenyum tipis. "Anak kembar, sehat dan kuat," katanya dengan nada lega. Kak Ros mengambil napas dalam-dalam, lalu masuk ke kamar untuk melihat kedua adiknya yang baru lahir. Mereka tampak mungil dan menggemaskan, namun ada sesuatu yang aneh, mata mereka tidak seperti bayi pada umumnya. Mata mereka terbuka lebar, seolah-olah telah memahami dunia sejak mereka dilahirkan. Opah menatap mereka dengan raut wajah yang sulit diartikan, seakan ada sesuatu di masa lalunya yang kembali menghantuinya. Di luar rumah, Makuda masih berdiri di tempat yang sama, matanya berkabut seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dengan suara parau, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kutukan itu kembali." Sebelum ia berbalik dan melangkah pergi, bayangan panjangnya seolah-olah membesar dan membentuk sosok lain di belakangnya, meskipun tidak ada cahaya yang cukup untuk menciptakan bayangan sebesar itu. Malam itu, penduduk desa tidak bisa tidur nyenyak. Mereka merasakan udara yang lebih berat dari biasanya, seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Beberapa anjing melolong tanpa henti, dan suara burung hantu yang biasanya hanya terdengar sekali-sekali, kini terdengar berulang-ulang sepanjang malam. Seorang lelaki tua, Pak Mel, yang tinggal di dekat hutan desa, mengaku melihat dua sosok kecil berlari di antara pepohonan, meskipun semua tahu bahwa bayi baru lahir itu masih berada di dalam rumah. Hari-hari berlalu, namun aura aneh yang menyelimuti rumah Upin dan Ipin tidak kunjung hilang. Beberapa kali, Kak Ros terbangun di malam hari karena mendengar suara-suara kecil tertawa, padahal Upin dan Ipin masih terlalu muda untuk mengeluarkan suara selain tangisan. Opah hanya menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal-hal aneh, namun raut wajahnya yang semakin hari semakin murung menandakan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Pada suatu sore, saat Opah sedang menidurkan Upin dan Ipin di dalam kamar, pintu rumah diketuk pelan. Ketika dibuka, Makuda berdiri di sana dengan ekspresi serius. Tanpa diminta, ia masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar bayi. Ia menatap Upin dan Ipin lama sekali, matanya seakan menelusuri sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dengan suara pelan, ia berkata kepada Opah, "Kau tahu mereka bukan bayi biasa, bukan?" Opah terdiam, lalu mengangguk perlahan. Di luar rumah, matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat merah di langit. Namun, di tengah cahaya senja yang indah, bayangan dua sosok kecil tampak berdiri di halaman rumah, meskipun Upin dan Ipin seharusnya masih tertidur di dalam kamar. Bayangan itu tersenyum samar sebelum menghilang bersamaan dengan angin yang berhembus pelan. Sejak malam kelahiran Upin dan Ipin, suasana di rumah mereka tak lagi sama. Opah menjadi lebih pendiam,
sering melamun di teras rumah sambil menggenggam tasbihnya erat-erat. Kak Ros, yang biasanya berani, kini lebih sering merasa waspada, terutama ketika malam tiba. Sementara itu, Mak Uda semakin sering datang berkunjung tanpa alasan yang jelas, menatap bayi kembar itu dengan tatapan penuh arti yang sulit dijelaskan. Namun, hal paling aneh terjadi 3 hari setelah kelahiran mereka, ketika seorang pria tua yang tak dikenal tiba-tiba muncul di depan rumah mereka, membawa sesuatu yang membuat bulu kuduk Opah meremang. Pria itu memiliki tubuh kurus dengan kulit keriput seperti pohon tua yang sudah lama mati. Pakaian lusuhnya tampak berdebu, seolah-olah ia telah menempuh perjalanan jauh. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan 2 boneka kayu kecil kepada Opah. Boneka itu berbentuk seperti anak kecil, masing-masing memiliki ukiran yang mirip dengan wajah bayi. "Ini milik mereka," ucap pria itu dengan suara berat sebelum berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Opah hanya bisa terpaku di tempatnya, jantungnya berdegup keras. Ia mengenali boneka itu. Boneka kembar yang sama pernah ada di rumah ini bertahun-tahun yang lalu, namun boneka itu seharusnya sudah lama menghilang. Meski merasa ada yang tidak beres, Opah tetap menyimpan boneka itu di dalam lemari tua di kamarnya. Namun, sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Upin dan Ipin, yang biasanya tidur dengan tenang, mulai menangis tanpa sebab setiap tengah malam. Kak Ros, yang sering terbangun karena tangisan mereka, merasa seperti ada suara lain di dalam kamar bayi, sebuah suara berbisik, lirih, seperti seseorang yang sedang tertawa pelan. Namun, setiap kali ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana selain adik-adiknya yang menangis kencang. Suatu malam, saat Kak Ros hendak mengambil air di dapur, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di ruang tamu. Dengan jantung berdebar, ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Lemari tua tempat Opah menyimpan boneka itu terbuka sedikit, dan salah satu boneka kini tergeletak di lantai, seakan-akan jatuh sendiri. Namun, yang lebih mengerikan, boneka itu kini memiliki retakan halus di wajahnya, tepat di bagian mata, seolah-olah boneka itu sedang menangis. Kak Ros buru-buru menutup lemari dan kembali ke kamarnya dengan langkah tergesa. Keesokan paginya, Opah terkejut mendapati bahwa kedua boneka itu telah menghilang dari dalam lemari. Tak seorang pun di rumah mengaku mengambilnya. Kak Ros merasa dadanya semakin sesak, seakan-akan sesuatu di dalam rumah ini mulai mengawasi mereka dengan lebih dekat. Hari itu juga, Opah pergi menemui Mak Uda, membawa keresahan yang selama ini ia pendam. Ketika Opah menceritakan tentang boneka itu, Mak Uda hanya mengangguk pelan, seolah-olah sudah menduganya. Dengan suara pelan, ia berkata, bukan boneka itu yang kembali, tapi sesuatu yang mengikutinya. Sore harinya, Kak Ros menemukan sesuatu yang semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam kamar bayi, Upin dan Ipin tampak tidur nyenyak di ranjang mereka. Namun, di lantai, tepat di samping tempat tidur mereka, terdapat jejak kaki kecil yang berdebu, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sana sebelum menghilang. Kak Ros mengusap jejak itu dengan tangannya, dan tiba-tiba, udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Ia merasakan ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Malam itu, hujan turun deras, membasahi seluruh desa. Opah, Kak Ros, dan seluruh penghuni rumah mencoba untuk beristirahat, meski perasaan tidak nyaman masih menyelimuti mereka. Namun, di tengah suara hujan yang deras, terdengar suara kecil yang familiar, suara tawa anak-anak, halus dan menggema. Suara itu berasal dari luar rumah, tepat di halaman depan. Dengan tubuh gemetar, Kak Ros mengintip dari balik jendela. Di luar sana, berdiri dua sosok kecil, samar-samar di bawah cahaya rembulan. Mereka tertawa pelan, kepala mereka sedikit miring, seolah-olah sedang mengamati sesuatu di dalam rumah. Namun, saat kilat menyambar langit, sosok itu menghilang dalam sekejap. Saat malam semakin larut, Opah berbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata dengan gelisah.
Ia tahu, kejadian ini belum berakhir. Boneka itu mungkin telah menghilang, tapi sesuatu yang lebih menyeramkan telah masuk ke dalam rumah mereka, dan ia tahu, Upin dan Ipin adalah alasan mengapa semua ini terjadi. Sejak kejadian boneka kembar yang menghilang, suasana rumah menjadi semakin ganjil. Malam-malam terasa lebih panjang, dan udara di dalam rumah seperti semakin dingin, meski cuaca di luar tetap sama. Kak Ros mulai merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya, bahkan ketika ia berada di dalam kamar. Opah yang biasanya tegar kini lebih sering terlihat gelisah, dan tanpa sepengetahuan Kak Ros, ia sering berdoa dalam hati setiap kali menggendong Upin dan Ipin. Namun, yang paling menakutkan adalah suara itu, bisikan-bisikan halus yang terdengar setiap malam, mengganggu tidur mereka semua. Suatu malam, Kak Ros terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang menyelimuti dadanya. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia mencoba untuk kembali tidur, suara itu datang lagi. Sebuah bisikan lirih, seperti suara anak kecil yang sedang tertawa pelan. Kak Ros menahan napas. Suara itu berasal dari kamar Upin dan Ipin. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah kamar adik-adiknya. Namun, ketika ia membuka pintu, tubuhnya langsung membeku. Di dalam kamar, Upin dan Ipin masih tertidur pulas di ranjang kecil mereka. Tapi sesuatu yang lain ada di sana. Di sudut kamar, seorang anak kecil berdiri membelakanginya. Tubuhnya kecil seperti Upin dan Ipin, namun lebih pucat, rambutnya pendek dan tipis, dan ia mengenakan pakaian yang tampak kusam dan berdebu. Kak Ros ingin menjerit, tapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Saat kilat menyambar di luar jendela, sosok itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya kosong tanpa mata, hanya dua lubang hitam pekat yang menatap langsung ke arah Kak Ros. Dengan panik, Kak Ros menyalakan lampu kamar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, seakan-akan tidak pernah ada. Upin dan Ipin tetap tidur nyenyak, seolah-olah tidak terganggu oleh kehadiran makhluk itu. Kak Ros berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak berhalusinasi. Suara bisikan itu nyata, sosok anak kecil itu nyata. Dan yang lebih mengerikan, seolah-olah makhluk itu tidak ingin menyakiti mereka, melainkan hanya mengawasi. Keesokan harinya, Kak Ros menceritakan kejadian itu kepada Opah. Mata Opah langsung terlihat semakin suram. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kau tidak sendirian, Ros. Aku juga sering mendengar bisikan itu, sejak bayi-bayi itu lahir." Opah menghela napas berat, lalu melanjutkan, "Mak udah bilang, ada sesuatu yang ikut lahir bersama mereka." Kak Ros menatap Opah dengan ngeri. "Apa maksudnya, Opah?" Opah tidak menjawab, hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam. Malam berikutnya, suara itu semakin sering terdengar. Bukan hanya satu suara, tetapi dua suara kecil yang berbisik pelan di sudut rumah. Kadang terdengar seperti percakapan tanpa makna, kadang terdengar seperti lagu Nina Bobo yang dinyanyikan dengan suara yang begitu halus, hampir seperti desisan ular. Kak Ros mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara itu semakin dekat, seolah-olah mereka berbisik langsung di telinganya. Saat Kak Ros merasa ia hampir kehilangan akal sehat, Opah mengambil keputusan untuk menemui Mak Uda kembali. Malam itu, Mak Uda datang dengan membawa segenggam garam dan seikat daun bidara. Ia berjalan mengelilingi rumah, menaburkan garam di setiap sudut sambil merapal doa. Tapi saat ia hendak menaburkan garam di kamar Upin dan Ipin, tiba-tiba sebuah suara bergema di dalam kamar, bukan suara bayi menangis, melainkan suara tawa kecil yang bukan berasal dari Upin atau Ipin. Mak Uda menghentikan langkahnya, wajahnya tiba-tiba pucat. Ia berbalik menatap Opah dan Kak Ros, lalu berbisik pelan, "Ini bukan sekadar gangguan. Ini peringatan." Kak Ros menggigil ketakutan. Jika ini adalah peringatan, maka apa yang akan datang setelah ini? Sejak ritual kecil yang dilakukan Mak Uda malam itu, suasana rumah bukannya membaik, melainkan semakin terasa menyesakan.
Upin dan Ipin masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi setiap malam mereka menangis lebih lama dari biasanya. Opah semakin sering terlihat gelisah, sementara Kak Ros mulai kehilangan waktu tidurnya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa mendengar suara-suara aneh yang terus berbisik di sudut ruangan. Namun, semua itu masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada malam ketujuh setelah kunjungan Makuda, malam di mana Kak Ros akhirnya melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan suara gemuruh yang memenuhi seluruh desa. Kak Ros baru saja selesai menidurkan Upin dan Ipin ketika ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Saat melewati ruang tamu, matanya tanpa sadar tertuju pada cermin besar yang tergantung di dinding. Biasanya, ia tidak pernah memperhatikan cermin itu, tapi malam ini, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Bayangannya di cermin tampak berbeda. Dengan jantung berdebar, Kak Ros mendekati cermin, memperhatikan pantulannya dengan saksama. Awalnya, ia melihat dirinya sendiri, rambutnya yang sedikit berantakan, wajah lelahnya yang dipenuhi kantung mata. Tapi saat ia berkedip, sesuatu berubah. Pantulan di cermin masih menatapnya, meskipun ia sudah mengalihkan pandangannya. Kak Ros menahan napas, punggungnya langsung dipenuhi keringat dingin. Perlahan, pantulan itu mulai tersenyum. Bukan senyum biasa, tetapi senyum yang lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Bibirnya merekah hingga hampir menyentuh kedua sisi pipinya, memperlihatkan deretan gigi putih yang terlalu sempurna. Dan kemudian, kepala pantulan itu mulai miring ke samping, semakin miring, hingga berbunyi, krak. Seperti tulang yang patah, Kak Ros tersentak mundur dan jatuh terduduk di lantai. Napasnya memburu, jantungnya berdegup begitu kencang hingga dadanya terasa sakit. Namun, saat ia kembali melihat ke arah cermin, pantulan itu sudah kembali normal. Ia hanya melihat dirinya sendiri, tidak ada senyum mengerikan, tidak ada kepala yang terpelintir. Kak Ros menggigit bibirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat ia hendak bangkit, sesuatu membuatnya membeku di tempat. Di dalam cermin, ada sepasang tangan kecil yang tampak melingkar di bahunya. Tanpa berpikir panjang, Kak Ros menjerit dan berlari menuju kamar Opah. Opah yang sedang membaca doa langsung menoleh dengan wajah khawatir. Dengan suara terisak, Kak Ros menceritakan apa yang ia lihat. Opah terdiam cukup lama, lalu tanpa berkata sepatah kata pun, ia bangkit dan mengambil sesuatu dari dalam lemari tuanya, sebuah kain hitam yang sudah terlihat usang. Ia berjalan menuju ruang tamu, lalu menutupi cermin itu dengan kain tersebut. "Jangan pernah lihat cermin itu lagi," katanya dengan suara bergetar. "Apapun yang kau lihat di sana, bukan dirimu." Malam itu, Kak Ros tidur di kamar Opah, masih dengan tubuh gemetar. Tapi sebelum ia benar-benar tertidur, ia bisa mendengar suara lirih di kejauhan, sebuah bisikan halus yang berasal dari balik cermin di ruang tamu. "Kami masih di sini." Sejak kejadian di cermin, Kak Ros tidak berani melewati ruang tamu seorang diri. Setiap kali ia melewati cermin yang kini tertutup kain hitam, dadanya selalu terasa sesak, seolah ada sesuatu di baliknya yang sedang menatapnya tanpa henti. Opah semakin sering berdoa, dan Makuda kembali datang untuk memberikan perlindungan tambahan. Ia menaburkan garam di setiap sudut rumah dan meletakkan daun bidara di bawah bantal Upin dan Ipin. Namun, semua itu tidak cukup. Teror itu belum berakhir. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Atap rumah berderit seolah ada sesuatu yang berjalan di atasnya. Kak Ros berusaha mengabaikannya dan fokus menidurkan Upin dan Ipin, yang sejak beberapa hari terakhir lebih sering menangis tanpa alasan. Setelah mereka tertidur, Kak Ros duduk di sisi ranjang, matanya terasa berat, tapi ketakutan membuatnya sulit terlelap. Tiba-tiba, suara berdecit pelan terdengar dari arah pintu kamar. Dengan jantung berdebar, Kak Ros menoleh ke arah pintu. Pintu itu bergerak sendiri, perlahan, berderit seakan ada seseorang yang mendorongnya dari luar. Kak Ros menahan napas. Tidak ada angin di dalam rumah,
dan semua orang sudah tidur. Perlahan, pintu terbuka semakin lebar, memperlihatkan koridor rumah yang gelap. Kak Ros berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil berlari di luar kamar. Suara itu terdengar samar, seperti suara anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Dengan tubuh gemetar, Kak Ros melangkah menuju pintu dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, tapi anehnya, pintu kamar opah yang seharusnya tertutup rapat kini juga sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Kak Ros berjalan menyusuri koridor, tangannya mengepal erat. Saat ia semakin dekat dengan kamar opah, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Ia menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, mendorong pintu kamar opah lebih lebar. Namun, yang ia lihat membuat darahnya membeku. Opah tidak ada di tempat tidur. Selimutnya terlipat rapi, seakan ia memang tidak tidur di sana malam ini. Tapi lebih dari itu, sesuatu yang lain menarik perhatian Kak Ros. Di tengah ruangan, terdapat jejak kaki kecil berdebu, melingkar seakan seseorang berjalan mondar-mandir tanpa henti. Sebelum Kak Ros sempat berpikir lebih jauh, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah jendela, membuat pintu kamar opah terbanting sendiri dengan keras. Kak Ros tersentak dan berlari ke arah kamar Upin dan Ipin. Namun, saat ia masuk ke dalam kamar, napasnya langsung tercekat. Tempat tidur Upin dan Ipin kosong. Hanya ada selimut yang kusut, dan jendela kamar yang kini terbuka lebar, membiarkan angin malam masuk. Suara tawa kecil terdengar dari luar rumah. Kak Ros berdiri di ambang pintu dengan tubuh gemetar, matanya menatap keluar jendela dengan ketakutan yang semakin mencekik. Di luar, di halaman rumah yang diselimuti kegelapan, dua sosok kecil berdiri diam, menghadap ke arah rumah. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap dengan mata kosong. Dan ketika kilat menyambar langit, Kak Ros akhirnya bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Mereka adalah Upin dan Ipin, atau sesuatu yang menyerupai mereka. Kak Ros berdiri membeku di ambang pintu, matanya tak berkedip menatap sosok kecil di halaman. Mereka terlihat seperti Upin dan Ipin, baju yang sama, kepala botak yang sama, tetapi ada sesuatu yang salah. Mereka tidak bergerak, mereka hanya berdiri diam, menatap lurus ke arah rumah dengan mata kosong. Kak Ros bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri di tengah suara hujan yang mulai reda. Dengan tubuh gemetar, Kak Ros melangkah mundur ke dalam kamar. Opah, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Tapi sebelum ia bisa berteriak lebih keras, suara langkah kaki kecil terdengar dari dalam rumah. Tep, 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 suara itu bergerak perlahan dari arah koridor, mendekat ke arahnya. Kak Ros menahan napas, lalu memberanikan diri menoleh ke belakang. Seseorang sedang berdiri di kegelapan lorong. Sosok itu melangkah ke dalam cahaya, dan Kak Ros langsung tersentak mundur. Itu Upin. Tapi, bagaimana bisa? Upin ada di halaman tadi, berdiri diam bersama Ipin. Namun yang ada di hadapannya kini terlihat seperti Upin, dengan baju tidurnya yang sedikit kebesaran dan ekspresi polos di wajahnya. Kak Ros, panggilnya dengan suara kecil. Aku haus. Kak Ros ingin mempercayai bahwa ini benar-benar adiknya, tapi instingnya mengatakan sesuatu yang lain. Tangannya terasa dingin, seolah tubuhnya sendiri mencoba memperingatkannya. Tanpa menjawab, ia mundur perlahan, matanya masih menatap bocah itu tanpa berkedip. Tapi saat Upin tersenyum, semuanya berubah. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Giginya terlihat lebih banyak daripada yang seharusnya. Matanya yang semula hitam kini tampak lebih dalam, lebih kosong, seperti lubang yang menelan cahaya. Kenapa Kak Ros mundur? Tanyanya, suaranya tetap polos, tapi terdengar seperti ada suara lain yang berbicara bersamaan dengannya, suara yang lebih dalam, lebih berat. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran dari luar rumah. Kak Ros tersentak, menoleh ke jendela,
dan melihat sosok lain yang masih berdiri di halaman. Mereka masih di sana, mereka belum bergerak sejak tadi. Jika mereka ada di luar, siapa yang sedang berdiri di hadapannya sekarang? Kak Ros menahan jeritannya dan berlari secepat mungkin menuju kamar Opah. Ia membanting pintu dan menguncinya dari dalam. "Opah, Opah bangun!" teriaknya, mengguncang tubuh Opah yang ternyata ada di dalam kamar, tertidur pulas. Opah tersentak bangun dengan napas terengah-engah, seakan baru saja lepas dari mimpi buruk. Tapi sebelum ia bisa bertanya, suara ketukan terdengar dari balik pintu kamar. "Tok, tok, tok. Kak Ros, buka pintunya. Aku haus," suara Upin terdengar dari luar. Tapi Kak Ros tahu, itu bukan adiknya. Opah segera meraih tasbihnya dan mulai merapal doa, sementara ketukan di pintu semakin keras. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar di sepanjang koridor, bergerak bolak-balik, seakan ada sesuatu yang berjalan tanpa tujuan. Lalu, tiba-tiba, suara itu berhenti. Rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Kak Ros menahan napas, menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Tapi kemudian, dari bawah pintu, sepasang jari kecil menyelip masuk, jari-jari kurus, pucat, dan tampak terlalu panjang untuk tangan anak kecil. Kak Ros langsung mundur dengan tubuh gemetar, sementara Opah semakin mempercepat bacaannya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil, tawa yang berasal dari banyak suara sekaligus. Lalu, suara itu berbisik dari balik pintu, dengan nada yang hampir bernyanyi. "Kami sudah di sini, kami tidak akan pergi." Ketukan di pintu berhenti. Hanya ada keheningan yang begitu mencekik, seolah-olah seluruh rumah telah terhisap ke dalam kehampaan. Kak Ros masih berdiri di dekat Opah, tubuhnya membeku, matanya terpaku pada celah pintu di mana jari-jari kecil tadi muncul. Jari-jari itu kini telah menghilang, tapi udara di dalam kamar terasa lebih dingin, lebih berat, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Opah terus merapal doa dengan suara yang bergetar. "Jangan lihat, Ros, jangan hiraukan mereka," bisiknya dengan suara serak. Kak Ros menelan ludah, mencoba mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang mulai mencengkeram. Namun, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Tapi kali ini, pintu mulai bergetar sendiri. Gagang pintu berputar perlahan, seolah ada seseorang yang mencoba masuk. Kak Ros menekan punggungnya ke dinding, mencoba menjauh sejauh mungkin dari pintu itu. Dan saat ia berpikir semuanya tak bisa menjadi lebih buruk, sesuatu muncul dari celah bawah pintu. Sebuah mata. Mata itu besar, bulat, dan kosong. Tidak seperti mata manusia, tidak ada cahaya atau emosi di dalamnya, hanya kehampaan yang dalam, seakan-akan di balik pintu itu ada sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Mata itu bergerak perlahan, seolah sedang mengamati isi kamar, sebelum akhirnya berhenti tepat di hadapan Kak Ros. Ia merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang tidak hanya melihat tubuhnya, tetapi juga menembus jiwanya. Kak Ros menahan jeritannya, sementara Opah dengan gemetar mengeluarkan segenggam garam dari kantong kecil di dalam lemari tua. Dengan satu gerakan cepat, Opah menaburkan garam ke arah pintu. Seketika, suara jeritan melengking terdengar dari balik pintu, seperti suara anak kecil yang kesakitan, tapi bukan suara manusia. Pintu yang tadi bergetar mendadak berhenti, dan ruangan kembali sunyi. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, terdengar suara lain dari luar kamar. Bunyi sesuatu yang sedang berjalan, menyeret kakinya dengan pelan di atas lantai kayu. Langkah itu berputar-putar di koridor, bergerak mendekat lalu menjauh, seolah-olah makhluk itu sedang mencari celah lain untuk masuk. Kak Ros mencengkeram tangan Opah dengan erat, berusaha menahan napas agar tidak terdengar oleh sesuatu di luar sana. Opah kembali merapal doa dengan lebih cepat, tangannya menggenggam tasbih erat-erat. "Jangan lihat, Ros, jangan berbicara dengan mereka, jangan pernah menjawab panggilan mereka," bisiknya lagi. Kak Ros hanya bisa mengangguk, matanya masih menatap pintu dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba,
sesuatu menghantam pintu dengan keras. Duk, duk, duk. Kak Ros memejamkan mata, berharap semua ini segera berakhir. Lalu, suara itu menghilang. Keheningan menyelimuti rumah. Terlalu sunyi. Kemudian, terdengar suara kecil dari luar pintu, suara yang tidak boleh ada di sana. Suara Upin dan Ipin. Kak Ros, kami kedinginan. Kak Ros, tolong buka pintunya. Tapi Kak Ros tahu, adik-adiknya tidak ada di sana. Malam terasa begitu panjang. Kak Ros menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak terpancing oleh suara di luar kamar. Itu bukan Upin dan Ipin. Ia tahu itu. Tapi suara mereka terdengar begitu nyata, begitu akrab, membuat hatinya hampir goyah. Kak Ros, kami takut, tolong buka pintunya. Suara itu terdengar semakin lirih, seolah mereka benar-benar menderita di luar sana. Kak Ros memejamkan mata, berusaha mengabaikannya. Namun, tiba-tiba suara itu berubah. Dari suara bocah kecil yang merengek, suara itu perlahan berubah menjadi serak dan parau, seperti suara seseorang yang sekarat. Apa Kak Ros tidak sayang sama kami? Sekujur tubuh Kak Ros membeku. Itu bukan suara Upin dan Ipin lagi. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mencoba meniru mereka. Opah menggenggam tangannya erat-erat, lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Jangan dengarkan mereka, jangan menjawab." Di luar, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih berat, lebih menyeret. Kak Ros menelan ludah, mencoba mendengar dengan saksama. Langkah itu kini bergerak ke arah dapur. Kemudian, terdengar suara sendok jatuh ke lantai, diikuti dengan suara kursi yang terseret. Makhluk itu masih ada di dalam rumah. Opah mengambil segenggam garam lagi, lalu menaburkannya ke arah jendela dan celah bawah pintu. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca ayat suci lebih lantang. Kak Ros menutup telinganya, mencoba mengusir rasa takut yang terus menghantui. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik pintu, terdengar suara lain. Suara tawa kecil, pelan, menyeramkan, dan semakin lama semakin keras. Lalu, sesuatu berbisik tepat di celah pintu. "Kami sudah di sini sejak lama, Kak Ros, kami tidak akan pergi." Malam itu, Kak Ros sadar satu hal, mereka bukan hanya mengganggu. Mereka sudah menjadi bagian dari rumah ini. Malam berlalu dengan penuh ketakutan. Kak Ros dan Opah tidak tidur sedikit pun, hanya berpegangan satu sama lain di dalam kamar yang terasa seperti satu-satunya tempat aman. Namun, keheningan yang datang setelah suara tawa itu justru terasa lebih mengancam, seolah-olah apapun yang ada di dalam rumah ini tidak lagi perlu bersembunyi. Mereka tahu Kak Ros menyadari keberadaan mereka. Saat fajar menyingsing, Opah akhirnya berdiri dengan tubuh lemah. "Kita tidak bisa tinggal diam, Ros, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kak Ros mengangguk, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Dengan langkah hati-hati, mereka membuka pintu kamar. Rumah tampak normal, tidak ada jejak keberadaan makhluk itu, tidak ada kursi yang bergeser, tidak ada barang yang berantakan. Seolah-olah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi Kak Ros tahu itu nyata. Setelah memastikan rumah aman, Opah segera membawa Kak Ros ke rumah Mak Uda. Saat mereka tiba, Mak Uda sudah menunggu di beranda, seolah ia tahu mereka akan datang. Wajahnya serius, matanya sedikit merah, seperti habis menangis. "Aku sudah lama menunggu saat ini," katanya dengan suara parau. "Sudah waktunya kalian tahu rahasia rumah itu." Dengan suara bergetar, Mak Uda mulai bercerita. Rumah yang mereka tinggali ternyata menyimpan sejarah kelam. Dulu, sebelum Opah dan keluarganya tinggal di sana, rumah itu pernah dihuni oleh sepasang suami istri yang kehilangan anak kembar mereka secara misterius. Anak-anak itu hilang suatu malam tanpa jejak, dan sejak saat itu, suara-suara aneh sering terdengar di dalam rumah. Sang ibu, yang tak sanggup menerima kenyataan, mulai berbicara sendiri, mengatakan bahwa anak-anaknya masih ada di sana, bermain dan menertawakan orang-orang yang tidak bisa melihat mereka. Suaminya akhirnya pergi meninggalkannya,
lanjut Makuda, matanya menerawang. Dan wanita itu, dia ditemukan mati di kamar belakang, memeluk dua boneka kecil yang katanya adalah anak-anaknya. Kak Ros merinding. Ia teringat sesuatu, kamar belakang. Itu adalah ruangan yang selalu dikunci oleh Opah dan tidak pernah mereka masuki sejak kecil. Opah menundukkan kepala, suaranya lirih saat berkata, "Aku sudah tahu ada sesuatu di rumah itu sejak awal, tapi aku pikir, selama kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Tapi sekarang mereka mulai menunjukkan diri," kata Makuda. "Mereka sudah mengincar Upin dan Ipin." Kata-kata itu membuat tubuh Kak Ros lemas. Jadi selama ini, suara-suara, tawa, dan sosok yang menyerupai Upin dan Ipin bukanlah adik-adiknya. Itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah lama terperangkap di dalam rumah itu, dan kini mereka ingin menggantikan adik-adiknya. Makuda menggenggam tangan Opah. "Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum terlambat." Dengan tekad yang mulai tumbuh dalam ketakutan, Kak Ros bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus kita lakukan?" Makuda menatapnya dalam-dalam. "Kita harus kembali ke rumah itu, dan membuka kamar belakang." Senja mulai turun ketika Kak Ros, Opah, dan Makuda kembali ke rumah. Langit yang berwarna jingga keunguan terasa lebih gelap dari biasanya, seakan menyembunyikan sesuatu di balik bayangannya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang aneh, bau anyir yang samar, seperti darah yang sudah mengering. Kak Ros menggenggam erat tangan Opah saat mereka berdiri di depan pintu kamar belakang. Pintu kayu itu sudah tua, catnya mulai terkelupas, dan ada bekas goresan di permukaannya, seolah sesuatu pernah mencoba mencakar keluar dari dalam. Opah menarik napas dalam, tangannya gemetar saat meraba gagang pintu yang terasa dingin seperti es. Makuda mengeluarkan segenggam garam dan daun bidara yang telah direndam air. "Kita harus tetap tenang," katanya pelan. "Jangan biarkan mereka masuk ke dalam pikiran kita." Ia menaburkan garam di depan pintu dan menggenggam erat tasbihnya. Dengan satu tarikan napas, Opah memutar kunci tua yang sudah berkarat. Klik, pintu terbuka dengan perlahan, mengeluarkan suara decitan panjang yang menggema ke seluruh rumah. Aroma apek langsung menyeruak keluar, bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat, bau busuk yang membuat perut Kak Ros terasa mual. Ruangan itu gelap, tetapi saat Makuda menyalakan lampu minyak, sesuatu mulai terlihat di dalamnya. Di tengah ruangan, ada dua kursi kayu kecil yang berdebu, seolah ada seseorang yang sering duduk di sana. Di dinding, tergantung dua potret tua yang warnanya sudah memudar, dua anak kecil berkepala pelontos, dengan senyum yang terasa tidak wajar. Kak Ros merasakan tubuhnya melemas. Anak-anak itu, mereka terlihat seperti Upin dan Ipin. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Hihihihi, mata Kak Ros membesar. Ia menoleh ke sudut ruangan yang gelap. Di sana, dalam bayangan, sesuatu mulai bergerak. Sosok kecil perlahan keluar dari kegelapan, dua anak yang tampak persis seperti Upin dan Ipin, tetapi kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan senyum mereka terlalu lebar hingga memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam. Kak Ros, salah satu dari mereka berbisik. Kenapa Kak Ros membuka pintunya? Seketika, lampu minyak berkedip-kedip dan angin dingin menerpa ruangan. Sosok itu mulai melangkah maju. Makuda dengan cepat mencipratkan air daun bidara ke arah mereka, membuat mereka berteriak kesakitan dengan suara yang melengking, suara yang tidak seharusnya keluar dari tubuh anak kecil. "Duduk," perintah Makuda kepada Kak Ros dan Opah. Mereka segera berjongkok di lantai, membentuk lingkaran dengan garam sebagai pelindung. Opah mulai membaca doa dengan suara gemetar, sementara suara jeritan dari makhluk itu semakin keras. Dinding kamar mulai bergetar, dan suara tangisan memenuhi udara. "Kami tidak ingin pergi, ini rumah kami, kembalikan rumah kami." Kak Ros menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tetapi dalam sekejap, semuanya berhenti. Keheningan yang begitu mencekam menyelimuti ruangan. Ketika Kak Ros membuka matanya,
kamar itu sudah kosong. Tidak ada kursi kecil, tidak ada potret tua, tidak ada sosok menyeramkan. Yang tersisa hanyalah debu dan udara dingin yang mulai berangsur menghilang. Makuda menghela napas panjang. Mereka sudah pergi untuk sekarang. Kak Ros masih terduduk, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ini benar-benar sudah berakhir, atau mereka hanya sedang menunggu untuk kembali.